Oke, jadi selamat datang di Retas atau review laptop bekas berkualitas. Dan di video kali ini, retasnya sangat-sangat menarik menurut saya karena saya beli 3 laptop yang masing-masing laptopnya itu harganya 100 ribuan. Dan perkenalkan, ya ini adalah laptop yang saya beli masing-masingnya 100 ribu. Ada apa aja minusnya, apa aja yang harus kita upgrade, kita bahas. Jadi kalau kalian lihat Instagramnya Dika ID @dika_laptop, kemarin saya udah posting kalau saya beli 3 laptop ini masing-masing 100 ribu, jadi totalnya 300 ribu dengan semua resikonya. Ada berbagai macam resiko, nanti kita bahas. Dan ini saya beli dari teman saya yang memang dia itu jual kayak part-part laptop gitulah. Jadi kayak apa ya istilahnya, kalau rombengan bahasa Indonesia apa namanya? Rongsokannya laptop gitulah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk beli 3 barang ini karena yang lain ada Dell Alienware ya, tadi cuma 200 ribu, tapi rusak apanya gitu mungkin di next retas saja kita bahas. Karena kalau saya lihat di marketplace, biasanya kan kita beli di marketplace ya, dan ya yang menurut saya layak untuk dibeli kalau di marketplace itu ya cuman ThinkPad, habis itu Dell yang memang barang-barang proyekan, habis gitu. Biasanya ya kalau misalkan ThinkPad kayak gitu, kenapa banyak bekasnya? Jadi perusahaan itu kayak beli berapa ribu produk, habis itu tiap berapa tahun dia akan meremajakan laptopnya. Nah makanya laptop-laptop yang lama ThinkPadnya itu dijual dengan harga yang murah, biasanya melalui proses lelang. Makanya kalau kita lihat di marketplace, laptop bekas pasti kebanyakan ThinkPad. Nah kan saya bosen ya nge-review ThinkPad terus. Di episode retas itu udah sering banget, udah 3 kali kalau nggak salah kita ngebahas ThinkPad. Jadi saya mau bahas laptop yang benar-benar ekstrim sekarang yang harganya saya beli itu masing-masing cuma 300 ribu. Cuman kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi bakalan ada 3 episode. Kenapa 3 episode ya? Biar kontennya banyak ya. Kalau misalkan 3-3-nya saya bahas di satu video kan ya kontennya tinggal dikit ya. Karena satu laptop nanti akan kita upgrade, kita coba lihat rusaknya apa dan kita restorasi lah istilahnya. Dan dari 3 laptop ini mana yang pengen kalian bahas duluan? Apa? Samsung? Oh iya ya, benar-benar Samsung. Kayaknya emang paling tanya-tanya sendiri, jawab sendiri ya. Karena menurut saya Samsung ini agak unik loh. Tolong tuh. Jadi si Samsung ini kalau kita lihat ya desainnya itu walaupun dia laptop jadul tapi kayak masih oke gitu desainnya. Karena di bagian lekukannya ini ada kayak semacam polisi tidurnya gitu. Tadi ketika saya cek barangnya itu saya kira ini kayak kena tabrak mobil gitu ya engselnya ya. Nah ini kenapa kok penyok gitu. Ternyata bukan bekas tabrak mobil, tapi ternyata memang dibikin seperti itu. Jadi di bagian sini kalau misalkan kita tutup, nah dia ada lekukannya gitu. Yang menjadikan laptop ini sebenarnya secara look sih ya oke lah ya, tapi dia jadi makin tebel gitu, jadi abis-abisin space. Jadi nama laptop ini adalah Samsung NP-NF208. Dia di launching pada tahun 2011. Dan kalau saya lihat di beberapa website untuk spesifikasinya, Samsung ini dia pakai Intel Atom N550, speednya cuma 1,5 GHz. Terus grafik cardnya dia pakai Intel GMA 3150, bawaannya si N550 Atom. Terus RAM-nya 2 GB DDR3 dengan storage-nya harddisk 320 GB. Ya, tapi dengan harga saya beli 100 ribu sih, ya mau gimana lagi ya. Tapi sekarang coba kita nyalakan. Sebelum itu kita coba lihat, karena engselnya yang dinamakan Samsung dengan Shark Design, tapi saya nggak tahu Shark-nya ada di mana ya. Shark itu kan maksudnya hiu gitu, tapi apa yang membuat dia jadi hiu? Apa ininya? Nah, saya nggak tahu sih ya. Tapi sekarang kita coba buka dia dengan satu tangan, apakah bisa? Wah, nggak bisa ternyata. Dan yang terpenting sih sekarang kita coba ya, apakah dia bisa nyala. Nah, tombol powernya walaupun dia 2011, tapi udah memisah dengan keyboard. Nah, laptop-laptop kebanyakan sekarang kan, ya ada beberapa yang udah memisah, tapi ada juga yang belum. Dan kita coba tes apakah dia nyala. Dan engselnya ini agak aneh ya, kalau misalkan, tuh, kayak oklik. Oh, bahasa Indonesia oklik tuh. Okla. Kocak. Udah kocak-kocak kayak gini lah. Cuman Tom coba cas sih Tom. Masuk akan ya Tom. Sambil Tom mau ngambil cas, kayaknya sih ini engselnya nggak apa-apa ya, cuman kayak kurang rapet gitu. Jadi kalau misalkan kita buka tuh set, nah dia langsung nggak mau nyakot gitu, nggak mau ngunci. Tuh kalau misalnya saya gini-gini kan juga bagian ini itu gerak. Tuh ya karena laptop umurnya udah 11 tahun. Dan nanti coba kita bongkar terus kita lihat di dalamnya ada apa aja. Mungkin sebelum kita coba hidupin ya Tom, kita coba lihat untuk port-portnya ya, karena ini kan tebal banget. Ini ada Kensington lock, terus juga ada LAN, ada full size micro SD, ada USB Type A nya 2. Di sebelah kirinya ada
Wah, masih ada port untuk VGA, jadi ini biasanya digunakan. Sekarang masih banyak sih orang yang cari laptop yang ada port VGA-nya karena biasanya untuk guru pengajar. Kenapa? Karena proyektor di sekolahnya itu masih belum support selain VGA gitu ya. Jadi harusnya sih sekolahnya yang salah ya, harus segera direstorasi atau di-upgrade lah proyektornya biar bisa pakai HDMI. Terus ada power Type A lagi dan audio jack-nya bukan yang combo, masih terpisah kayak gini. Di bagian bawah untuk si baterainya ini karena ini laptop jadul, jadi dia masih lepasan seperti ini. Yang biasanya di bagian baterainya ini ada tahun pembuatannya. Tapi ini entah baterainya ori atau enggak. Kayaknya ori sih ya. Karena untuk cari partnya untuk laptop tahun 2011 ini udah bener-bener sulit. Jadi untuk kapasitas baterainya dia ada di 48 watt hour. Nah di sini nggak ada tahunnya ya. Biasanya ada tahunnya tahun berapa gitu. Tapi ini nggak ada, atau di bagian sini nggak ada juga. Dan ini ada port atau slot lagi. Wah, saya ambil solasinya aja. Dia udah lepas ya. Jadi ini dibaut gak sih? Tuh, ini ada bautnya, tapi dia nggak nyantol ke sini ya. Jadi RAM-nya 2 GB DDR3, RAM 2 GB sekarang itu bisa buat apa? Oh, mungkin nanti kita tes pakai Batocera Tom ya. Apakah dia bisa pakai Batocera untuk kita coba untuk main game. Oke, sekarang kita coba masukkan powernya ya. Apakah dia bisa nyala? Karena tadi nggak bisa nyala. Dan 1, 2, 3 kita coba tes. Weh, nyala ya. Jadi kalau kita lihat ada indikatornya biru di sini. Nah, kebetulan di sini ada yang dulu pernah jualan laptop ini katanya. Karena mulai jualan tahun 2007 Mas ya. Jadi ini adalah Mas Udin dari Karisma Kencana ya. Halo guys. Jadi kalian bisa lihat review-reviewnya juga. Banyakan review laptop ya Mas? Ya, review laptop. Habis ini mobil juga. Wah. Jadi tahun 2007 Mas ya? Oke. Pernah. Pernah. Kita jualan ini kalau nggak salah itu harganya masih di angka 3 sampai 4 jutaan waktu itu. Dan dulu kalau kita ngomong soal laptop, ini adalah suatu barang yang sangat mewah sekali. Serius? Beneran, zaman waktu itu. Iya, benar. Ini benar-benar mewahnya karena ini. Ya enggak, pokoknya laptop di zaman tahun segitu, wah, ini sesuatu yang kalau orang kaya enggak punya laptop. Serius, Intel Atom. Iya, dulu Intel Atom. Dulu Nokia aja mewah, Mas. Oh iya iya. Tapi memang dari dulu Windows 7. Pasti 7, ya belum ada Mas, Windows 11 Mas. Okay. Apakah sih? Masih ada Semadaf 2019 ya. Gila. Iya. Oke, makasih Mas Udin. Habis ini Siap. kita ngobrol ya. Oke, Bentar. siap. Lanjut. Jadi itu Mas Udin dari Karisma Kencana. Jadi kalian banyak review laptopnya yang baru-baru ya. Kadang DKID juga kalah sama Karisma Kencana karena beliau bisa upload duluan gitu ya. Jadi kalian cek aja nama channelnya Karisma Kencana. Oke, jadi dia udah nyala dan kalau sekilas sih saya lihat layarnya ini kayak IPS ya. Cuman bootingnya lama banget. Ini ada Semadaf 2019 juga di sini. Dan kata Mas Udin ini di zamannya ya, yang beli itu orang-orang kaya katanya. Karena memang mungkin harga 3 juta di tahun 2011 itu lumayan gede sih ya, 3 juta di tahun 2011. Kayaknya tapi IPS level ya. Kalau misalkan kita lihat dari kiri kanan sih masih screen bleeding tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau dari atas, wah udah kelihatan ya. Dan laptop ini kayak gak imbang proporsi antara bagian atas dan bawahnya. Jadi kalau misalkan posisi layarnya itu seperti ini ya, tuh. Yang bagian sini tuh agak ngangkat. Kalau misalkan seperti ini, tuh dia mau turun ya. Tapi kalau misalkan saya buka, tuh dia ikut ngangkat bagian sini. Jadi kayak ogle-agli gitu ya. Mungkin nanti angle-nya bisa kita benerin dulu karena ini bener-bener kocak. Dan nanti kita coba bongkar, kita coba lihat dengan harga 100.000 ini apa yang bisa kita berbuat ya. Entah itu kita ganti SSD, kita upgrade RAM. Ini nanti kita cobain dulu pakai Batocera. Apakah dia bisa? Kalau misalnya nggak bisa nanti kita upgrade terus kita tes lagi apakah bisa. Jadi kalau bisa kan ya seenggaknya kita dapat laptop 100.000 tapi kita bisa main game di emulator Linux-nya Batocera. Nah ini udah berapa menit saya ngobrol juga masih baru kebuka ya Semadafnya ya. Jadi untuk bootingnya bener-bener aduh touchpad ya. Touchpadnya kasih udah tekan. Oh bisa. Untuk trackpadnya ya klik kirinya ini nggak bisa. Tuh nggak bisa. Dan laptopnya ini bener-bener lari-lari sendiri gitu ya. Coba kalau misalkan yang klik ini. Oh klik ini bisa, kalau yang atasnya bisa ya. Tapi untuk yang ini nggak bisa. Jadi kita harus pakai yang ini. Entah kotor atau gimana nanti kita pelajari. Aduh, ini pun juga susah ya. Ayo. Angel. Gak bisa ya? Oh bisa. Oh ternyata harus di touch dikit aja ya. Coba klik kanannya apakah dia bisa. Kalau klik kanan bisa. Jadi langsung masuk ke sini. Cuman ini nggak bisa ya. Jadi kalau titik, wah gitu doang. Dia bisa. Dan dengan spesifikasi seperti ini kalau kalian tanya apakah dia layak untuk digunakan di tahun 2022 ya karena Intel Atom N550 RAM-nya 2 GB DDR3, storage-nya masih pakai hard disk 320 ya.
Ini saya klik start aja. Sorry, klik kirinya lupa, nggak bisa. Jadi harus pakai ini ya. Tuh. Oh, lumayan cepet tapi. Jadi nanti kita coba ganti SSD mungkin biar lebih cepet. Coba kita lihat untuk keyboardnya. Sistem, keyboardnya enak tapi ya. Jadi feel-nya, tactile-nya, travel distance-nya menurut saya pas. Enak, cuman di sini kalau kalian lihat ada kayak semacam apa ya? Kayak jamur-jamurnya gitu di sini. Tuh. Kotor. Jadi kalau megang laptop ini harus pakai hand sanitizer habis ini biar nggak terlalu bakteri nggak ikut ya. System information coba kita lihat. Untuk keyboardnya masih oke. Untuk ukuran laptop berukuran 10 inch. Oke lah, jadi untuk spesifikasinya kalau kita lihat di sistem informationnya ini ya. Tuh. Dia masih pakai Windows 7 32 bit, habis itu touchscreen. Lali. Wah, ini laptopnya lelet banget. Jadi next video aja kita coba upgrade. Sekarang kita cobain dia untuk main game Batocera. Kita coba main game PS1 aja lah. Apakah dia bisa atau enggak. Oke, jadi kayaknya untuk Batocera di spesifikasi yang belum kita upgrade ya. Dia nggak kuat karena dia masih pakai Intel Atom N550 2 core 4 thread. Base clocknya ada di 1,5 GHz dan RAM-nya 2 GB. Jadi sekarang kita coba untuk emulator Batoceranya. Ini kan pakai flash disk ya. Sekarang kita coba dia pakai yang SSD. Dan pakai SSD pun ternyata dia juga nggak bisa ya, stuck tetap. Jadi mungkin kayaknya harus kita upgrade dulu deh. Mungkin Batoceranya berpikir kalau ya 100.000 itu terlalu nggak modal. Jadi nanti kita modalin. Kita coba upgrade SSD-nya. Kalau misalkan memang prosesornya bisa kita upgrade, kita upgrade juga. RAM-nya kita tambahin. Karena kebetulan kita udah ada RAM 12 GB yang ada di R3. Tapi coba kita bongkar dulu dia ya. Apa aja yang sebenarnya bisa di-upgrade. Sebelum itu dari tadi saya ke distract dari layarnya ini. Frame-nya ini kalau kita perhatikan, wah gila ini tebel banget di keempat sisinya. Wih, cuman kalau untuk bagian armrest, dia sebenarnya kalau secara desain sih masih oke lah ya. Warna hitam terus dikasih kayak warna chrome. Bener Mas Udin tadi kalau dibilang ini adalah laptop yang beli tuh orang-orang menengah ke atas di zamannya. Dan bagian dalamnya kayak gini aja ya. Tapi yang unik walaupun dia pakai N550 yang sebenarnya Intel Atom, kalau sekarang jadinya Celeron, tapi dia masih dikasih single fan di sini. Terus juga ada heatsinknya. Dan yang bisa di-upgrade sih cuman memori RAM. RAM-nya pun kita juga cuman dapat 1 slot aja. Terus nanti kita bakalan upgrade ini jadi SSD SATA. Paling itu aja sih ya. Gak ada lagi yang bisa di-upgrade. Jadi ya karena dia memang 10 inch jadi kelihatan penuh. Ini tempatnya baterai ya. Di sini jadi ya mungkin itu aja yang bisa kita upgrade nanti. Dan nanti akan kita coba apakah dia bisa digunakan untuk main game Batocera lah minimal ya dengan game PS1-nya. Karena kemarin kita sempat coba di Samsung yang 800.000 kita beli kemarin dan itu bisa. Tapi itu kan dia pakai Intel Core i5 generasi kedua. Tapi sebelumnya sebelum kita upgrade itu dia intinya ada di prosesor yang 2 core 2 thread lah. Saya lupa namanya juga, nanti tolong editor ditulis di sini lah ya intinya ya. Jadi nanti kita upgrade RAM, SSD, udah, dan kita coba pakai Batocera apakah dia bisa. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video retas kali ini. Kalau kalian tanya apakah laptop harga 100 ribuan ini layak untuk digunakan di tahun 2022, kalau dengan aplikasi yang sekarang sih kita pakai sih enggak ya. Cuman kalau dibuat pajangan dengan harga 100 ribu ya oke lah, walaupun dia sebenarnya bukan masuk ke barang yang collectibles atau barang yang bisa di ternyata dia harddisknya juga nggak dimur ya di sini ya, nggak ada tempatnya. Kayak harusnya anak Tom. Tapi protol lagi. Masa kan? Buat cepat masalah. Ya nantilah kita coba upgrade dia. Apakah dia bisa digunakan? Karena sebenarnya kalau dari segi desain selain frame-nya yang tebel ya, dia masih oke loh ya. Kata Mas Udin tadi ini adalah laptop mahal di zamannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kalau kata Mas Udin, salam jos. Gimana Mas? Mantap. Mantap. Anak-anak bisa. Oh, mantap.